Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi manajemen bencana. Ada beberapa subjudul yang akan kita bahas di dalam video ini. Baiklah, materi yang akan kita bahas pertama adalah Rapid Health Assessment atau RHA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Rapid Health Assessment RHA. Nama saya Anastasia Putri, mahasiswi FKM Unsu jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 10 semester 3. Di sini dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Usyono MA. Yang pertama di sini ada pengertian RHA. Rapid Health Assessment atau RHA adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan segera sebagai respons dalam suatu kejadian bencana. Menurut WHO, pengertian Rapid Health Assessment atau RHA adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan segera sebagai respons dalam suatu kejadian bencana. Rapid Health Assessment atau penilaian cepat kesehatan merupakan suatu rangkaian siklus manajemen kesehatan pada situasi bencana dan atau pada early warning terjadinya bencana yang harus dilakukan sesaat setelah terjadi bencana dan dilakukan secara cepat. Asesmen dapat dilakukan dengan pengamatan visual dengan cara melakukan observasi lapangan di daerah bencana dan sekitarnya, wawancara, mengkaji data atau informasi yang ada, baik primer atau sekunder, survei cepat maupun melalui pencatatan lainnya. Tujuan Rapid Health Assessment. Apa saja sih tujuannya? Yang pertama ada menilai dampak bencana dan potensi ancaman bidang kesehatan. Yang kedua ada membuktikan adanya kedaruratan. Dan yang ketiga menilai kapasitas tanggap darurat yang ada. Dan yang keempat, menetapkan jenis kebutuhan yang diperlukan segera. Rapid Health Assessment atau RHA dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada Initial Rapid Health Assessment atau penilaian masalah kesehatan awal, yang dalam hal ini dilakukan oleh petugas kesehatan tingkat kecamatan di bawah tanggung jawab kepala puskesmas setempat. Hal ini dilakukan untuk menentukan jenis bantuan awal yang segera dibutuhkan. Yang kedua, ada Integrated Rapid Health Assessment, penilaian masalah kesehatan terpadu. Menindaklanjuti asesmen awal dan mendata kebutuhan para korban di shelter pengungsian. Dengan adanya asesmen terpadu ini, kita dapat melakukan penanggulangan gizi, memberikan imunisasi, melakukan surveillance epidemiologi terhadap penyakit potensial sehingga kejadian penyakit di lokasi bencana dapat dikontrol. Manfaat Rapid Health Assessment. Yang pertama, mengidentifikasi fakta-fakta di lokasi bencana. Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Metode Rapid Health Assessment. Apa saja sih metode dalam Rapid Health Assessment? Yang pertama, mempersiapkan RHA. Di dalam mempersiapkan RHA ini yang dibutuhkan ada informasi awal yang ada atau kejadian, yang selanjutnya penetapan tim, selanjutnya informasi yang ada akan diceklis, dan yang terakhir komunikasi dan koordinasi dengan daerah kejadian dan tim lainnya. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu tim RHA. Tim RHA ini terdiri dari petugas medis, epidemiologi, kesehatan lingkungan, dan sosial. Yang ketiga, informasi awal. Di dalam informasi awal ini terdiri dari informasi bencana atau kejadian dan waktu terjadinya,
Masalah yang berkaitan dengan kesehatan sebagai dampaknya seperti korban meninggal dan luka, jumlah pengungsi, kerusakan sarana kesehatan yang masih bisa dimanfaatkan, tersedianya obat-obatan dan vaksin, dan kemungkinan kemudahan untuk menjangkau daerah yang terkena masalah. Selanjutnya, setelah masalah yang berkaitan dengan kesehatan, selanjutnya ada upaya kesehatan yang telah dilakukan, dan yang terakhir bantuan yang diperlukan. Yang keempat, ada pengumpulan data atau informasi. Di dalam pengumpulan data ini terdiri dari geografis dan lingkungan daerah yang terkena bencana atau kejadian, informasi korban meninggal dan luka, memperkirakan jumlah pengungsi, dan yang terakhir, data potensi SDM di puskesmas dan di dinas kesehatan. Selanjutnya, yang kelima, ada hasil lapangan kemudian dianalisis diarahkan secara spesifik pada yang pertama, kebutuhan pelayanan medis atau korban bencana dan kejadian. Yang kedua, ada epidemiologi penyakit potensial wabah. Yang ketiga, masalah potensi sarana kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir, ada rekomendasi. Rekomendasi memuat A. Bantuan obat-obatan, bahan, dan alat. B. Bantuan tenaga medis atau paramedik, surveillance, dan kesehatan lingkungan. C. Penyakit menular yang perlu diwaspadai. D. Sarana kesehatan lingkungan yang memerlukan pengawasan dan perbaikan serta yang perlu dibuat. Yang E. Penyediaan makanan. Dan yang F adalah bantuan lain yang diperlukan baik dari tingkat di atasnya maupun dari sumber lain. Tim RHA. Tim RHA beranggotakan personal yang mewakili bidang sesuai dengan kebutuhan pengkajian yang akan dilakukan, minimal terdiri dari unsur medis, untuk menilai dampak dan kebutuhan pelayanan medis bagi korban. Yang kedua, unsur epidemiologi, untuk menilai dampak dan kebutuhan pengendalian masalah kesehatan masyarakat korban bencana, terutama pengungsi maksudnya. Yang ketiga, unsur sanitarian, untuk menilai dampak dan kebutuhan terhadap komponen-komponen yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kapan harus melakukan RHA? Segera, saat setelah terjadinya bencana, atau saat ada peringatan sinyal peringatan dini, early warning pada suatu bencana. Saat bencana, ini adalah alurnya. Saat bencana dilakukan pengumpulan data dan informasi, lalu menilai dampak, identifikasi kebutuhan, baru di sini ada rekomendasi dan respon segera. Cara melakukan RHA. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari data sekunder. Selanjutnya, observasi langsung ke lokasi bencana, wawancara dengan informan kunci, terus data informasi, dan survei cepat. Aspek yang dinilai yaitu data dan informasi medis, epidemiologi, dan counseling. Bagaimana tenaga medisnya di sana, bagaimana epidnya di sana, dan bagaimana kesehatan lingkungan yang ada. Data bencana itu terdiri dari data saat bencana, jumlah korban, kerusakan fasilitas kesehatan, kerusakan sanitasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada data prabencana. Data prabencana ini terdiri dari data geografis, data demografis, distribusi, jenis kelamin, dan usia. Selanjutnya data endemisitas, penyakit endemis, dan status gizi. Kelompok RISTI, Renkon, geomedik, mapping atau jumlah dan kapasitas fasilitas kesehatan. Lokasi pengumpulan data RHA. Yang pertama, di sini dinas kesehatan, lalu fasilitas kesehatan, lokasi pengungsian, dan selanjutnya yang terakhir ada kabupaten atau kota tetangga. Apa saja yang akan dilaporkan dalam RHA? Yang pertama, gambaran tentang bencana. Di dalam gambaran tentang bencana ini terdiri dari jenis bencana, waktu kejadian, dan kekuatan bencana maksudnya. Lokasi bencana, di mana desa itu, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Baru topografi, lengkapi dengan peta. Selanjutnya ada populasi, perkiraan jumlah populasi, distribusi populasi, seks, umur, RISTI. Selanjutnya, korban yang meninggal ada berapa, rawat inap, rawat jalan, pengungsi, dan korban yang hilang.
Terus penyakit terbanyak yang diderita pengungsi itu apa aja? Penyakit berpotensi KLB, penyakit endemik. Selanjutnya, fasilitas kesehatan. Bagaimana kondisi fasilitas kesehatan setelah bencana? Apa kerusakan fisik bangunannya, seperti kerusakan sarana dan prasarana, jumlah nakes atau aksesnya bagaimana? Selanjutnya, kondisi penampungan pengungsi. Di mana lokasi pengungsinya? Apa nama lokasi pengungsinya? Status pengungsinya itu bagaimana? Fisiknya bagaimana? Tenda atau bangunan permanen? Sanitasinya dan air bersihnya bagaimana? Jumlah pengungsi dalam satu lokasi penampungan itu ada berapa? Upaya yang dilakukan setelah bencana itu, upaya apa aja yang dilakukan, seperti upaya medis, upaya kesmas. Selanjutnya yang terakhir ada rekomendasi. Rekomendasinya itu terdiri dari aspek medis, aspek epidemiologis, dan aspek kesehatan. Alur penyampaian informasi RHA. Yang pertama, lokasi pengumpulan data dan informasi. Lalu selanjutnya ke BPBD Kabupaten atau Kota, baru BPBD Provinsi, dan selanjutnya ke BNBP. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan kita bahas adalah manajemen informasi dalam penanggulangan krisis kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri, mahasiswi FKM UINSU jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 10 semester 3. Di sini dosen pengampu saya Bapak Dr. Usiono MA. Kebijakan yang terkait dengan manajemen sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. Apa saja sih isi dari kebijakan tersebut? Yang pertama, setiap korban akibat bencana perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi. Yang kedua, prioritas awal selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban mati di sarana kesehatan. Prioritas berikutnya adalah kegiatan munculnya kesehatan untuk mengurangi risiko munculnya bencana lanjutan di wilayah yang terkena bencana dan lokasi pengungsian. Yang keempat, koordinasi pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Selanjutnya yang kelima, pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan oleh pemerintah dan dapat dibantu dari berbagai pihak termasuk bantuan negara sahabat, lembaga donor, LSM nasional atau internasional, dan masyarakat. Yang keenam, bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri perlu mengikuti standar dan prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan yang ketujuh, pengaturan distribusi bantuan bahan, obat, dan perbekalan kesehatan serta SOM kesehatan dilaksanakan secara berjenjang. Dalam hal kejadian bencana yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pelayanan kesehatan setempat, kendali operasional diambil alih secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi. Penyampaian informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat selaku anggota Satkorlak atau Satlak. Dan yang terakhir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala yang perlu diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan kesehatan sekaligus menginformasikan kegiatan masing-masing. Mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, informasi, jenis informasi, dan waktu penyampaian informasi. Informasi penanganan krisis akibat bencana harus dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, dan sesuai kebutuhan. Pada tahap pra dan pasca bencana, pelaporan informasi masalah kesehatan akibat bencana dimulai dari tahap pengumpulan sampai penyajian informasi dilakukan untuk mengoptimalisasikan upaya penanggulangan krisis akibat bencana. A. Informasi pada awal terjadinya bencana.
Informasi yang dibutuhkan pada awal terjadinya bencana disampaikan segera setelah kejadian awal diketahui dan dikonfirmasi kebenarannya, meliputi 1. Jenis bencana dan waktu kejadian. Bencana yang terdiri dari tanggal, bulan, tahun, serta pukul berapa kejadian tersebut terjadi. Lokasi bencana yang terdiri dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi bencana terjadi. Letak geografi diisi dengan pegunungan, pulau atau kepulauan, pantai, dan lain-lain. Jumlah korban yang terdiri dari korban meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, dan pengungsi. Dan yang kelima, lokasi pengungsi. Sumber informasi mengenai kejadian bencana dapat berasal dari masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, dinas kesehatan provinsi, kabupaten atau kota, dan lintas sektor. Informasi penilaian kebutuhan cepat. Penilaian kebutuhan cepat penanggulangan krisis akibat bencana dilakukan segera setelah informasi awal diterima. Alur, mekanisme, dan penyampaian informasi penilaian kebutuhan cepat disampaikan secara berjenjang, mulai dari instansi kesehatan di lokasi bencana ke Dinas Kesehatan Provinsi, dari provinsi ke Kementerian Kesehatan, melalui Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan, dan dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Informasi perkembangan kejadian bencana. Informasi perkembangan kejadian dikumpulkan setiap kali terjadi perkembangan informasi penanggulangan krisis akibat bencana. Selanjutnya, pengelolaan data. Pengelolaan data terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyampaian data. Pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan mencakup data bencana, data sumber daya sarana tenaga dan dana, data sanitasi dasar, data upaya kesehatan penanggulangan bencana, data status kesehatan dan gizi, data mengenai masalah pelayanan kesehatan. Pengolahan data. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data antara lain: 1. Puskesmas melakukan pengolahan data untuk mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan untuk peningkatan pelayanan. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan pengolahan data dari puskesmas dan rumah sakit mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan, dan sanitasi dasar untuk merumuskan kebutuhan bantuan. Yang ketiga, Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pengolahan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Rumah Sakit Provinsi mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan. Hal itu diperlukan untuk merumuskan kebutuhan bantuan. Yang keempat, Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan melakukan pengolahan data dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan, dan merumuskan kebutuhan bantuan bersama dengan unit terkait. Penyajian data. Penyajian data terdiri dari tabel, grafik, dan pemetaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian data antara lain: 1. Puskesmas menyiapkan data masalah kesehatan dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain. 3. Dinas Kesehatan Provinsi
melakukan penyampaian data dapat dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain. Dan yang keempat, Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan dimuat dalam website, dan lain-lain. Penyampaian data, informasi yang diperoleh dapat disampaikan dengan menggunakan kurir, radio komunikasi, telepon, faksimile, dan email atau SMS. Demikianlah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.